Tiga kontroversi di seputar Ketua KPU Hasyim Asyari. Dan di soal kira-kira arahnya menuju proporsional tertutup bagi para pemohon. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari beberapa kali menjadi perbincangan publik karena ucapan yang dinilai kontroversial. Terlebih menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024, namanya kian sering bersinggungan dengan berbagai partai politik ternama. Selain berurusan dengan politik, Hasyim juga sempat dilaporkan organisasi keagamaan terkait sejumlah kasus. Berikut ini deretan kontroversi di seputar Hasyim Asyari. Wacana proporsional tertutup yang akan berkaitan dengan perolehan suara parpol dan penentuan calon legislator terpilih menjadi sorotan publik. 1. Pernyataan soal kemungkinan pemilu tertutup. Ada kemungkinan sistem pemilihan umum atau pemilu 2024 akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Sebagai informasi, pada sistem pemilihan proporsional tertutup, setiap parpol tetap diminta mengirimkan daftar kandidat wakil rakyat. Namun, pemilih tidak secara langsung memilih mereka dan hanya diminta untuk memilih tanda gambar atau lambang parpol. Kandidat dengan nomor urut terkecil dalam suatu partai berhak menduduki kursi pertama di lembaga perwakilan. Hasyim menjelaskan hal tersebut hanya sebatas asumsi berdasarkan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Kepemiluan saat ini. Jadi, kata dia, hal itu bukanlah usulan dari KPU, melainkan dari kondisi faktual kepemiluan yang terjadi saat ini. Jadi, barangkali bagi calon peserta pemilu bisa bersiap-siap dan mengikuti perkembangan jika gugatan tersebut dikabulkan MK, ujar dia pada Kamis 29 Desember 2022. 2. Dilaporkan dugaan pelecehan seksual. Ketua KPU Hasyim Asyari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP atas dugaan pelecehan seksual terhadap Ketua Umum Partai Republik I, Miska Husnaini Muin yang menjuluki dirinya sebagai wanita emas. Hasyim dilaporkan oleh 9 partai politik yang tergabung dalam wadah gerakan melawan political genocide pada Ahad 25 Desember 2022. Sebagai informasi, parpol yang melaporkan Hasyim merupakan partai yang tidak lolos mengikuti tahapan pemilu 2024. Adapun 9 parpol yang dimaksud yakni Partai Masyumi, Partai Perkasa, Partai Pandai, Partai Reformasi, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Kedaulatan, Partai Republik I, Partai Prima, dan Partai Berkarya. Menanggapi aduan itu, Hasyim mengatakan akan mengikuti proses pengaduan tersebut. Saya mengikuti proses pengaduan di DKPP tersebut. 3. Hasyim menilai kotak aluminium rawan dicuri. Salah satu pernyataan Hasyim yang menjadi sorotan adalah saat dia menyebut kotak suara aluminium bernilai tinggi sehingga mendorong orang untuk mencurinya. Kotak aluminium ini nilainya sangat menggoda, nilainya tinggi sehingga mendorong orang menguasai tanpa hak dan dijual di luar, kata Hasyim dalam acara catatan akhir tahun 2022. Oleh karena itu, Hasyim mengatakan kotak suara kardus rencananya bakal kembali dipakai pada pemilu 2024. Setelah pemilu dan coblosan selesai, kotak suara kardus kemudian dihapus dengan cara lelang dan hasilnya disetorkan ke kas negara, ujar Hasyim.